Hai buddy semuanya, welcome back to CSI Zone. Ya, hari ini bahas-bahas lagi masalah headphone. Dan kita hari ini akan ngebahas headphone planar magnetik terbaru dari HiFiMan. Well, HiFiMan memang udah terkenal dengan headphone planar magnetiknya. Dan apakah headphone ini akan jauh lebih bagus dari versi headphone sebelumnya? Kita bakal bahas hari ini adalah headphone HiFiMan Edition XS. Daripada pada penasaran, langsung saja kita bahas headphone-nya. Nah, untuk masalah price range nih, kita bahas headphone HiFiMan itu di harga 5 jutaan udah ada HiFiMan Sundara. Namun, dari 5 jutaan ini lompatnya tuh jauh banget ke HiFiMan Ananda di harga 12 jutaan. Kekosongan harga di sekitar 6 jutaan, 7 jutaan ini membuat HiFiMan itu berinovasi ngeluarin produk baru yang diberi nama HiFiMan Edition XS. Pertama, kita bakal unboxing dulu aja deh bagaimana headphone ini kelengkapannya. Langsung aja unboxing dulu. Nah, ini dia headphone HiFiMan Edition XS yang akan kita unboxing. Pertama, gue mau ngecek dulu nih, seperti biasa, informasi apa yang kita bisa dapetin dari box ini. Ini adalah headphone HiFiMan Edition XS yang udah pakai steel magnet design, dimana itu adalah teknologi HiFiMan yang terbaru yang bikin nih headphone bisa punya suara yang top notch gitu ya, asik. Terus kita cek bagian kanan kiri seperti biasa, dan sepertinya di bagian belakang ini ada spesifikasi umum bahwa headphone ini bisa menjangkau frekuensi yang rendah banget, 8 Hz hingga yang paling tinggi itu 50 kHz. Untuk impedansinya, dia punya impedansi 18 ohm. Namun sensitivitasnya perlu kalian perhatikan, dia hanya memiliki sensitivitas sekitar 92 desibel. Artinya apa? Kalian butuh amplifier. Seperti biasa, untuk beratnya headphone HiFiMan tuh ringan-ringan. Ini nggak sampai 500 gram lah ya, 405 gram. Ini masih tergolong headphone yang sangat ergonomis. Oke, gimana kalau kita langsung unboxing aja apa yang ada di dalamnya? Nah, ini dia kelengkapan dari HiFiMan Edition XS. Dan seperti biasa, kita dapat yang buku manual kayak gini ya. Nah, ini gue suka nih, di buku HiFiMan XS ini di buku manualnya ini menunjukkan silsilah dari headphone HiFiMan ya. Mulai yang paling tua itu HE5 di tahun 2010 dan yang paling baru itu adalah Edition XS di tahun 2021. Oke, kalian bisa cek sendiri kalau beli ya. Ini buku adalah buku manual sepertinya, dan ini adalah ya sekedar apa ya? Ini information card di mana teknologi apa yang dipakai di HiFiMan Edition XS ini, yaitu steel magnet technology dan juga steel magnet technology aja ya. Jadi emang HiFiMan Edition XS ini menggunakan magnet yang dikembangkan khusus oleh HiFiMan. Warranty card penting sekali. Soalnya kalau hilang ya lu bingung ngeklaimnya, bos. Lanjut, kita bahas mengenai headphone kelengkapannya. Kalian simply dapat 2 barang doang, headphone dan juga kabel. Headphone-nya ntar kita bahas masalah build quality-nya habis ini ya. Dan seperti biasa kabelnya ini kabel HiFiMan yang mirip dengan kabel HiFiMan Sundara. Dia pakai adapter 6,3. Udah gitu aja. Karena ini headphone simple banget, langsung aja mending kita langsung bahas build quality-nya. Ini dia headphone-nya HiFiMan Edition XS. Udah kita unboxing tadi dan kalian udah tahu kelengkapannya. Sekarang kita mau bahas masalah build quality-nya. HiFiMan Edition XS ini bisa dibilang yang ngambil desain dari beberapa headphone HiFiMan yang dipadukan. Katakanlah kita mulai dari headband. Headband-nya menggunakan desain yang mirip banget dengan headphone HiFiMan HE400 series 400 SE atau 400i dengan bahan bagian atas ini Fox leather dengan pads yang cukup empuk, dan pastinya ini pas banget di telinga ketika kalian dengerin musik dalam jangka waktu lama pun kalian masih kerasa nyaman. Turun ke bawah seperti biasa, slider yang digunakan pun masih seperti HiFiMan Edition series S400 SE ataupun 400i ya, dimana dia menggunakan slider yang
katakanlah nggak bisa diputer seperti 90 derajat gitu, nggak bisa, cuma terbatas banget diputernya. Yang penting headphone ini masih nyaman digunakan, itu yang paling penting ya. Lanjut ke bagian bawah, ini yang jadi pembeda dari seri-seri sebelumnya, dimana dia menggunakan jenis apa namanya, cup ya. Cupnya ini desainnya tuh jadi lebih agak naik kelas gitu ya. Kita bilang cupnya itu mengingatkan kita pada HiFiMan Ananda atau HiFiMan Aria yang udah bentuknya tuh seperti mangga gini ya. Mangga dong. Nggak, bentuknya emang dibuat seperti telinga gini. Ini punya tujuan cuy, supaya ketika dipakai ukurannya tuh nggak oversize banget dan nempel pas di daun telinga kita. Sorry ya, bukan nempel, nutup, karena nih headphone desainnya itu over ear. Headphone ini menggunakan desain open back dan di bagian luar ini adalah grillnya yang punya cukup lebar untuk gap antar grill, sehingga kalian bisa lihat kalau dilihat menerawang gini ya, ada lapisan kain tipis dan di belakangnya ada kelihatan driver. Di bagian dalam sepertinya nggak ada damper-damper penutup yang mengubah suara gitu ya, tapi overall ini berguna banget untuk melindungi headphone ini dari debu-debu dari luar. Kita turun ke bagian bawah, ada dua port 3,5 yang memang udah trademarknya HiFiMan banget, bahwa mereka pakai kabel 3,5 untuk konektor di bagian bawah sini ya, di bagian cup headphone-nya. Di bagian dalam kita lihat patch-nya. Ini patch-nya juga cukup premium ya, karena dia menggunakan patch yang sama dengan HiFiMan Ananda ataupun HiFiMan Aria. Bagian luarnya terbuat dari kulit dan bagian dalamnya ini terbuat dari kain. Istilahnya ini adalah patch hybrid gitu ya. Oke, kita udah bahas build-nya tipis-tipis. Gua mau cobain, sorry, kabel belum gua bahas nih. Bentar cuy, gua cek kabelnya dulu. Nah, untuk kabelnya HiFiMan Edition XS ini mempunyai kabel yang cukup bagus, yaitu kabel yang lentur dan nggak mikrofonik ya. Kabelnya mungkin mengingatkan kita pada headphone HiFiMan Sundara, dan ini mungkin masih grade-nya sama lah dengan Sundara ya, lentur dan enak dipakai. Seperti biasa HiFiMan tuh selalu menggunakan jack 3,5 dan adaptor untuk port 6,3. Well, udah kita bahas build quality-nya, langsung kita cobain gimana fitting dari headphone ini. Oke atau enggak? Nah, seperti ini nih fitting dari HiFiMan Edition XS. Pas banget di kepala dan bagian atas ini juga nggak neken di bagian kepala bagian atas ya, di ubun-ubun tuh nggak neken, pas di bagian samping kalian bisa lihat cupnya itu menutup telinga secara sempurna ya. Ini telinga saya ketutup dan kesannya tuh masih lega banget nih bagian sini. Artinya headphone ini enak kalau digunakan dalam waktu lama. Nah, seperti saya bilang bahwa headphone HiFiMan itu adalah headphone open back, sehingga suara luar ini nggak ke filter sama sekali cuy. Saya masih bisa dengar suara saya sendiri ketika ngomong segini ya kerasnya. Dan ketika mungkin saya dengerin musik, suara musik yang saya dengarkan pun bisa keluar. Nah, teman-teman wajib memperhatikan bahwa enaknya headphone open back itu dipakai dalam ruangan gitu. Jadi kalau dibawa keluar ruangan bukannya nggak enak, tapi kurang nikmat aja sih pastinya. Ya kali suara orang masuk, terus suara yang musik kita dengerin keluar. Ya kalau lagi dengerin yang bener, kalau dengerin yang enggak. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas masalah impresi suaranya. Masalah suara, saya udah nyobain beberapa headphone HiFiMan dan kebetulan Sundara dan Aria itu udah pernah saya cobain. Jadi saya punya gambaran bahwa headphone ini punya karakter yang beda dari dua headphone yang udah saya sebutin tadi. Untuk pengetesan kali ini saya pakai headphone DAC amplifier dari X-Duo yaitu XA10. Ini adalah DAC yang punya power luar biasa untuk headphone planar ini, karena dari single endednya aja udah 3 watt. Ini udah pasti kencang banget buat ngedrive headphone planar magnetik seperti ini. Dan impresi yang saya dapetin ini cukup oke ya. Pertama, suara apa yang paling gampang ketangkep dari headphone ini? Kalau saya dengerin headphone ini tuh sebenarnya masih ya karakternya tuh mengarah ke neutral ya. Cuman bagi saya ada beberapa frekuensi itu yang memang di-emphasize di headphone ini.
Pertama itu adalah di sub bass yang menurut saya tuh linear dengan frekuensi bass lainnya, sehingga kesan staging itu jadi kerasa lebih megah pastinya ya. Luas, yang emang dibantu dengan desain open back kayak gini sih. Itu satu. Jadi suara sub bass-nya oke, stagingnya luas. Dan yang kedua nih upper mid. Upper mid-nya itu terasa lepas gitu ya. Lepas tuh dalam artian itu nggak ketahan, nggak kepotong. Jadi emang nih headphone bisa ngoptimalin suara di upper mid. Jadi kalau dibilang suara yang kalian sukai itu lagu-lagu female vokal, lagu orkestra, lagu instrumental yang pakai string instrumen dan mainnya di frekuensi upper mid range, gue yakin kalian tuh gampang eargasm pakai headphone ini. Karena gue tadi tes dengan lagu orkestra, lagu female vokal tuh oke banget. Output suaranya tuh cakep. Nah oke, itu dari poin plus yang perlu diangkat. Nah sekarang mau gue bahas masalah tonal balance. Seperti gue singgung di awal bahwa headphone ini sebenarnya karakternya tuh masih nyerempet-nyerempet sama neutral. Cuman tadi ada emphasize yang gue dengerin, ada penekanan di upper mid dan juga high frequency itu, sehingga membuat detail-detail di mid itu mungkin sedikit agak naik ya. Sedikit ketarik ke frekuensi atas sehingga kalian harus tahu lagu-lagu yang pas gitu ya. Headphone ini nggak terlalu menekankan di male vokal, tapi ketika kalian dengerin string-string instrumen ataupun female vokal, dia lebih bersinar. Itu sih. Dan secara technicality, gue suka banget headphone ini terutama di sparasi sama positioning. Ini yang penting dari karakter sebuah headphone, terutama di teknikalitas. Ketika sparasi itu ditampilkan di headphone Edition XS ini, gue bisa nangkep bahwa sparasi lebih renggang dari beberapa headphone yang gue cobain, katakanlah Sundara gitu ya. Dia lebih mampu menampilkan sparasi sedikit lebih renggang dan juga positioning yang lebih pinpoint. Jadi ketika gue dengerin, gue serasa masuk di satu ruangan. Ini khususnya untuk lagu-lagu orkestra ya. Gue masuk ke salah satu ruangan dan luas banget ruangannya, bahkan gue bisa ngerasain unsur-unsur seperti gue masuk ke ruang di mana suara itu muncul dari mana aja gitu ya, bisa 3D gitu ya. Itu keren banget gitu ya. Bahkan kadang tuh sub bass tuh bisa sampai ke belakang leher, ke tengkuk gitu ya. Dan positioningnya tuh kejaga banget, nggak pindah-pindah. Ya udah konstan di situ aja, dan ini bener-bener membuat pendengaran gue itu ngerasa dimanjakan gitu ya. Pengalaman mendengarkan musik pun pasti lebih seru pastinya. Gimana? Kalian juga tertarik atau kalian ngiler mencobain headphone ini? Udah buruan deh, kalian bisa kunjungin showroom kita nanti. Oke, udah bahas masalah impresi suaranya, langsung aja kita langsung ke kesimpulan. Bagaimana dengan headphone HiFi Man Edition XS ini? Oke apa enggak? Menurut gua. Untuk kesimpulannya, gimana sih headphone ini? Worth it apa enggak? HiFi Man Edition XS menurut gua punya poin pembeda dari HiFi Man Sundara. Pertama, desainnya tuh lebih mencerminkan headphone ini lebih mirip headphone kelas atas HiFi Man gitu ya. Yang kedua, ergonomi. Ergonomi secara ergonomi enak karena desain cupnya ini menyesuaikan bentuk kontur telinga gitu ya. Yang ketiga, masalah suara. Dia punya poin yang unik di mana dia membedakan karakteristiknya dengan si Sundara. Beberapa karakter yang gampang banget gua tangkap, terutama di emphasize di upper mid dan juga positioning yang oke banget. Gua suka dengan headphone ini, dan feel yang gua dapetin itu berbeda dengan headphone Sundara, di mana Sundara itu lebih lebar dan headphone ini kesannya tuh lebih gimana ya? Gue bingung jelasinnya ya, lebih kayak imersif gitu ya. Suara tuh datang dari mana-mana muter gitu. Wah, ini udah kayak headphone mahal sih kalau gue bilang. Emang kelasnya tuh udah kayak emang upgrade-nya dari Sundara sih kalau gue mau bilang ya. Gak masalah, bagaimanapun penilaian kita punya penilaian masing-masing. Kalau kalian nggak percaya ya udah cobain sendiri, main ke CSI Zone bisa banget. Dan seperti biasa, gue bakal ngasih rekomendasi ke kalian kalau masih bingung gimana sih mendapatkan output suara optimal dari headphone planar. Yang pertama cuy, kalian harus nyari setup yang proper, yaitu headphone DAC amplifier yang punya output power gede. Misalkan tadi udah gue singgung kan, ada X-Duo XA10, yang selanjutnya ini yang baru masuk, mungkin kalian bisa coba combo
DAC budget dari EV, yaitu Zendak yang kalian combo dengan Zencan. Itu juga proper banget. Dan misal kalian cari amplifier yang cukup powerful untuk ngedrive headphone planar magnetic, kalian bisa cek produk X-Duo MT602. Ini juga salah satu headphone tube amplifier yang punya output power gede, 1,6 watt kalau nggak salah. Jadi lumayan banget dong untuk ngedrive headphone planar magnetic. Sebagai your best audio buddy, CSI Zone selalu mendukung teman-teman semua ketika belanja di CSI Zone dengan berbagai kupon menarik. Mulai dari kupon diskon hingga kupon cashback. Buruan cek CSI Zone sekarang di berbagai marketplace, ada di Tokopedia, JD.ID, Blibli, Lazada, dan juga Shopee. Jangan sampai ketinggalan. Seperti biasa nih, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Tetap support channel ini dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi lonceng agar kalian semua tahu kalau kita punya video-video baru. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. CSI Zone, your best audio buddy.